Pemirsa, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berspesialisasi dalam memproduksi smartphone tahan banting, Ulefone mengumumkan kehadiran ponsel terbaru mereka yang diberi nama Armor 34 Pro. Ponsel tahan banting ini dilengkapi fitur proyektor internal dan baterai super besar. Perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berspesialisasi dalam memproduksi smartphone tahan banting, Ulefone, mengumumkan kehadiran ponsel terbaru mereka yang diberi nama Armor 34 Pro, sebuah ponsel tahan banting yang dilengkapi fitur proyektor internal dan baterai super besar. Uji coba daya tahan baterai ponsel ini baru saja dirilis melalui kanal resmi YouTube Ulefone. Dalam pengujian tersebut, fitur proyektor dari Armor 34 Pro dinyalakan terus-menerus hingga baterainya turun ke 10%. Hasilnya cukup mengesankan, ponsel ini mampu memproyeksikan selama 8 jam 17 menit hanya dengan sekali pengisian daya. Durasi ini memungkinkan pengguna untuk menonton hingga 4 film berdurasi 2 jam secara beruntun. Pencapaian ini tak lepas dari keberadaan baterai raksasa 25.500 mAh yang tertanam di dalamnya. Ulefone menjelaskan bahwa baterai ini memang dirancang khusus untuk mendukung fitur proyektor. Meski ukuran ponselnya jadi tebal, hal tersebut dianggap sebagai kompromi wajar demi ketahanan daya yang luar biasa. Ponsel ini juga dilengkapi dengan layar 6,95 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Lampu LED serbaguna dan lampu peringatan, RAM besar dan penyimpanan internal 512 GB, didukung kamera utama 50 MP dan kamera inframerah 64 MP untuk penglihatan malam. Ulefone Armor 34 Pro saat ini ditawarkan dengan harga promo early bird sebesar $499,99 Amerika atau sekitar 8 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Garmin Index Sleep Monitor resmi diumumkan. Sesuai namanya, perangkat ini bisa digunakan untuk memantau kualitas tidur pengguna dengan analisis yang lebih komplit. Garmin Index Sleep Monitor resmi diumumkan. Sesuai namanya, perangkat ini bisa digunakan untuk memantau kualitas tidur pengguna dengan analisis yang lebih komplit. Garmin Index Sleep Monitor mirip dengan sensor pemantau detak jantung yang umum digunakan pelari dan pesepeda. Perangkat ini terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah modul sensor. Ukurannya sangat mungil dan tanpa layar. Modul sensor tersebut terdiri dari sensor pelacakan detak jantung optikal, sensor pemantau kadar oksigen dalam darah, dan sensor temperatur suhu tubuh. Kemudian komponen kedua adalah strap, materialnya ringan dan lentur sehingga nyaman digunakan saat tidur. Strap ini tersedia dari ukuran S hingga XL untuk mengakomodir beragam ukuran lengan. Pengguna hanya perlu memasang modul sensor dan strap ke bagian lengan untuk memantau aktivitas tidur. Saat digunakan, perangkat ini bisa melacak pola tidur, memberikan skor tidur, mendeteksi status variabilitas detak jantung, dan variasi pernapasan pengguna. Bisa juga memantau siklus ovulasi yang akan sangat berguna untuk para wanita. Semua analisisnya akan ditampilkan lewat aplikasi pendampingnya di smartphone. Untuk baterai, sekali pengisian daya bisa digunakan sekitar 7 hari. Garmin Index Sleep Monitor dijual dengan harga $170 Amerika atau sekitar 2,7 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Setelah hampir 1 dekade sejak debutnya di PC, penerbit Feardemic mengumumkan bahwa game survival horror klasik berjudul Statis akan diluncurkan ulang untuk PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch pada 26 Juni. Pengembang The Brotherhood mengklaim bahwa game ini memadukan cerita menyeramkan dengan gameplay petualangan retro. Setelah hampir 1 dekade sejak debutnya di PC, penerbit Feardemic mengumumkan bahwa game survival horror klasik berjudul Statis akan diluncurkan ulang untuk PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch pada 26 Juni. Sebagai informasi, Statis pertama kali dirilis di Steam pada 31 Agustus 2015 dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar horor fiksi ilmiah berkat pendekatannya yang unik.
Dalam game ini, para pemain akan bermain sebagai John Marache, seorang pria yang terbangun dari statis di pesawat luar angkasa yang terbengkalai dan harus memecahkan misteri mengerikan yang mengancam nyawanya. Pengembang The Brotherhood mengklaim bahwa game ini memadukan cerita menyeramkan dengan gameplay petualangan retro. Di sini pemain harus menggabungkan item, berinteraksi dengan komputer, dan pecahkan teka-teki sambil merasakan atmosfer yang kelam dan mencekam. Narasi diperkuat dengan akting suara profesional serta musik sinematik dari komposer legendaris Mark Morgan yang dikenal lewat karya-karyanya di Fallout, dan Planescape Torment juga akan menambah keseruan permainan. Dengan peluncuran versi konsol ini, Statis menawarkan kesempatan baru bagi para penggemar horor klasik untuk mengalami kembali kisah penuh teror dalam format yang lebih modern dan mudah diakses. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan IDX Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajro yang pamit undur diri, sampai jumpa.